Kawan-kawanku semua, teman-temanku semua, pecinta ikan nila, pecinta ikan gurame, pecinta ikan lele, dan pecinta semua jenis ikan. Kembali bersama saya di channel Soleh Farhan 879. Sebelumnya saya doakan mudah-mudahan kalian semua sehat, saya sehat, dan menjadi orang yang sukses. Di kesempatan yang baik ini, saya akan sedikit sharing, sedikit berbagi tentang masalah-masalah yang sering dialami oleh pembudidaya ikan nila yang masih pemula. Jadi di sini akan saya sampaikan kesalahan-kesalahan yang terjadi yang dilakukan oleh pembudidaya ikan pemula. Sebelumnya, dukung channel saya, channel Soleh Farhan 879 dengan cara like, komen, dan bagi yang belum subscribe, tolong untuk di-subscribe. Kawan-kawanku semua, kesalahan pembudidaya ikan nila yang masih pemula, khususnya yang ada di kolam beton, yang pertama adalah tentang kolam itu sendiri. Jadi kawan-kawanku semua, ini perlu diperhatikan kesalahan yang pertama, yaitu masalah kolam itu sendiri. Terkadang kawan-kawan itu terlalu buru-buru ingin memakai kolam ini yang baru jadi, padahal itu sangat berbahaya dan bisa berakibat fatal. Jadi perlu saya sampaikan, semen itu mengandung banyak kimia, mengandung banyak bahan kimia, sehingga di saat kolam kalian semua itu memakai kolam beton, tentu memakai semen, sehingga di saat masih bau semen kemudian diisi air dan dimasukkan ikan, tentu yang terjadi ikan bisa keracunan dari sisa-sisa atau bau semen itu. Solusinya bagaimana? Solusinya ada berbagai cara. Di antaranya adalah kita menggosok tembok semen atau lantai semen ini dengan nanas, bisa juga dengan bonggol pisang juga bisa, atau dengan tumbuhan-tumbuhan yang lain. Tapi di sini saya menyarankan kalau tidak memakai nanas, maka pakailah bonggol pisang. Digosok sampai bersih, sampai hilang bau semennya, kemudian isi air, bilas. Ini kesalahan yang pertama yang sering dilakukan oleh pembudidaya pemula adalah terlalu buru-buru menggunakan kolam itu sehingga masih berbau semen. Kawan-kawanku semua, kemudian kesalahan pembudidaya yang masih pemula adalah terlalu ingin cepat memasukkan bibit ikan dalam kondisi air yang belum stabil. Tadi setelah setelah kolam itu dibersihkan pakai nanas atau pakai bonggol pisang atau yang lain, hilang baunya, isi air. Setelah air diisi, jangan langsung buru-buru dimasukkan ikannya. Walaupun sudah tidak bau, akan tetapi air ini belum stabil keasamannya atau belum stabil pH-nya. Maka yang bagus seperti apa? Isi air terlebih dahulu sampai beberapa hari, kira-kira paling cepat itu 3 hari. Setelah 3 hari barulah dimasukkan ikan, sehingga apa? Ikan itu tidak mengalami kematian disebabkan air yang belum stabil. Jadi yang pertama, pastikan kolam sudah tidak berbau semen. Yang nomor 2, pastikan air yang kita gunakan itu sudah stabil pH-nya atau stabil keasamannya. Kemudian kesalahan yang nomor 3 adalah lokasi kolam. Nah, di sini saya menyarankan lokasi kolam itu jangan yang tertutup full. Tetap usahakan kita membuat kolam itu dalam kondisi yang bisa terkena matahari. Walaupun tidak terkena matahari terus-menerus, akan tetapi usahakan jangan juga tertutup terus-menerus. Misalkan membuat kolam di dalam rumah atau membuat kolam di pekarangan yang rimbun sekali, tidak ada terkena matahari sama sekali. Saya sarankan jangan membuat kolam di tempat-tempat seperti itu, tapi buatlah kolam yang minimal tetap terkena matahari walaupun tidak terus-menerus. Kemudian kesalahan yang nomor 4. Kesalahan yang nomor 4 membudidaya ikan nila yang masih pemula adalah memasukkan ikan nila dengan ukuran yang tidak rata. Ini juga akan berpengaruh. Ini menurut saya juga menjadi kesalahan di saat kita mengharapkan untuk pembesaran. Kenapa?
Karena di saat kita memasukkan ikan nila yang tidak satu ukuran dalam kolam beton yang untuk pembesaran, maka yang terjadi pertumbuhan pun tidak menjadi rata. Yang sudah terlanjur besar akan selalu menang mendapatkan makanannya, yang masih terlalu kecil dia akan selalu kalah mendapat makanannya. Jadi sebisa mungkin memasukkan bibit itu dalam ukuran yang sama. Kemudian kesalahan yang nomor 5 adalah memasukkan bibit dari asal-usul yang tidak jelas. Maksudnya seperti ini. Terkadang mungkin karena kita belum terlalu paham mana yang bagus, mana yang jelek bibit, kita asal memasukkan saja. Mancing di parit misalkan, atau mancing di tengah hutan, tahu-tahu dapat nila kita masukkan. Atau mancing di mana, atau dapat dari mana, nemu di jalan kita masukkan. Maksud saya, ini bisa menjadi sebuah kesalahan. Nanti bisa salah dalam manajemen pertumbuhan. Jadi menurut saya, yang betul adalah kita harus mencari bibit yang asal-usulnya jelas. Misalkan kita bisa menetaskan sendiri yang diketahui induknya dari mana, atau kita bisa membeli dari pembudidaya yang sudah betul-betul mahir atau betul-betul bisa dipertanggungjawabkan. Kemudian kesalahan yang berikutnya bagi pembudidaya yang masih pemula ini adalah mencampurkan antara ikan nila dengan ikan yang lain. Menurut saya ini juga merupakan sebuah kesalahan. Kenapa? Karena sebaiknya ikan nila ya dipelihara dalam satu kolam hanya ikan nila saja. Bahkan yang bagus pun harus satu ukuran, apalagi berbeda jenis. Ini perlu saya sarankan, perlu saya ingatkan bahwa ikan nila sangat penting sekali untuk dikelompokkan dengan nila. Jangan sampai apalagi dimasukkan dengan ikan-ikan yang predator seperti halnya lele, seperti halnya gabus dan ikan predator lainnya. Kemudian kesalahan yang berikutnya adalah tidak menghitung kepadatan tebar. Pernah saya sampaikan, ikan nila ini memiliki ukuran atau memiliki batas maksimal di dalam kubikan air. Seperti saya sampaikan, untuk nila yang sampai dewasa atau sampai konsumsi, nila ini maksimal hanya 50 ekor per meter kubiknya. Jadi kalau kita memiliki kolam 1 meter, 1 meter, 1 meter, itu maksimal adalah 50 ekor. Lebih dari itu saya kira sudah tidak bagus dan ikan pun tidak cepat besar. Yang ada ikan akan kerdil atau ikan akan puntet. Kemudian kesalahan pembudidaya pemula berikutnya adalah masalah manajemen pakan. Manajemen pakan ini sangat penting karena terkadang yang dialami oleh kawan-kawan sering cerita, sering bertanya kenapa ikan saya tiba-tiba mati. Ini saya raba-raba, saya prediksi ini bisa juga diakibatkan karena manajemen pakan yang keliru, manajemen pakan yang salah. Karena mungkin terlalu asik memberi makan kepada ikan nila sampai ikan nila ini kekenyangan. Apalagi pakan yang belum dipipis, dia kan masih keras, begitu dimakan dalam perut ikan dia akan mengembang. Nanti bisa merusak organ dalam, juga bisa menjadikan ikan ini mati. Maka manajemen pakan sangatlah penting. Kemarin sudah saya sampaikan dalam video yang lain bagaimana cara memberi pakan dan takarannya. Bahkan sudah saya sampaikan bagaimana cara untuk menghemat pakan sampai 50%. Kemudian kesalahan yang berikutnya adalah masalah manajemen air. Ini terkadang diabaikan oleh para pembudidaya yang masih pemula. Air ikan nila ini sangat penting, sangat vital di dalam pembudidayaan. Kadang ini diabaikan begitu saja, padahal air yang bagus, air yang baik ini akan berpengaruh juga dalam pertumbuhan ikan. Saat kawan-kawan memiliki waktu yang lebih, maka jadwalkanlah untuk menguras air. Kalau saya memiliki jadwal misalkan 2 minggu sekali, atau di saat lebih darurat, misalkan air ini betul-betul terlihat keruh karena mungkin banyaknya makanan-makanan tambahan, maka saya sebelum 2 minggu sudah saya kuras, sudah saya ganti.
Kawan-kawanku semua, pecinta ikan nila, pecinta ikan gurame, pecinta ikan lele, dan semua pecinta jenis ikan, barangkali ini dulu kesalahan-kesalahan pembudidaya ikan nila yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan ini bisa bermanfaat untuk kita dan bisa dipraktekkan. Akan tetapi sekali lagi saya sampaikan, setiap pembudidaya ini memiliki trik masing-masing, dan ini adalah trik saya, ini adalah metode yang saya pakai selama ini, dan alhamdulillah sudah berhasil. Mungkin sudah sekian lama ini, hampir setahun ini, alhamdulillah tidak ada ikan yang mati, kecuali di kolam yang tanah kemarin ditemukan ada satu ikan nila yang mati. Dan alhamdulillah di kolam beton saya sampai sekarang sudah berapa tahun ini tidak ada yang mati, kecuali mati digoreng. Nah, terima kasih kawan-kawanku semuanya, mudah-mudahan ada manfaatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam berbagi cerita, berbagi kisah,